Salam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kita sehingga kita mempunyai kesempatan dan peluang untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin kita melihat dan mempelajari di dalam Yohanes bab ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tetapi saya hanya baca 3 ayat saja. Ketika Yesus sedang lalu di suatu tempat, dia terpandang seorang lelaki yang buta sejak lahir. Para muridnya bertanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang itu atau ibu bapaknya? Maka dia dilahirkan buta." Yesus menjawab, "Bukan dosa dia dan bukan juga dosa ibu bapaknya. Dia begitu Dia begitu supaya kuasa Allah dinyatakan melaluinya." Daripada firman Tuhan ini kita akan mempelajari bersama Tuhan tiada yang mustahil. Tema kita yaitu bersama Tuhan tiada yang mustahil. Pertama kita akan melihat tentang latar belakang bahagian ini. Kisah ini bermula apabila Yesus lalu dan melihat orang yang buta sejak lahirnya. Menurut tradisi ataupun bapak-bapak gereja awal, orang yang buta ini dinamakan sebagai Siludinius. Dan ada banyak pandangan yang menyokong dan menyatakan bahwa dialah orang buta itu. Keadaan dia sangat menyedihkan karena dia telah dilahirkan buta sejak dari lahir. Dalam keadaan sebagai orang buta, segala pergerakannya adalah terhad dan terbatas. Dia juga mengharapkan pertolongan dan bantuan orang lain untuk membantu dia. Masa depannya sungguh gelap sekali. Dan hidupnya begitu susah dan dia sentiasa mengharapkan ihsan daripada tetangga-tangganya. Sehingga dia dikatakan juga sebagai pengemis. Jadi inilah keadaan orang ini. Dan daripada bahagian ini kita melihat apabila Tuhan pada masa itu mengaduk tanah dan moleskan pada matanya serta menyuruhnya membasuh di kolam Siloam, kehidupannya mulai berubah. Apabila dia membasuh dirinya, maka ia dapat melihat. Dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari beberapa pelajaran daripada bagian ini. Pertama, yang akan kita pelajari daripada bagian ini yaitu ada harapan di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan. Secara mata kasar kita, apa yang kita lihat daripada bagian ini seolah-olah ataupun boleh kita katakan dari sudut kemanusiaan, orang ini tidak ada harapan. Orang ini mungkin akan buta dan terus buta sampai akhir hidup dia. Tetapi satu perkara yang terjadi apabila dia berjumpa dengan Yesus, apabila dia bertemu dengan Yesus, di mana ada harapan yang baru. Dan dia dapat melihat. Sebelum dia dapat melihat, mungkin apa dia pikirkan, ya susahlah saya ini. Ataupun tiada harapanlah hidup saya, beginilah saya ini. Macam manapun, beginilah saya ini tidak dapat berubah. Secara manusia, kalau kita dalam situasi seperti orang buta ini juga, mungkin kita berpikir sedemikian juga. Sehingga apabila kita lihat dan renungkan daripada ayat firman Tuhan, kalau kita lihat ke ujung lagi, dikatakan orang buta ini sudah dewasa. Menurut budaya orang Yahudi, orang yang sudah dewasa itu berumur 30 tahun ke atas. Bayangkan sejak daripada lahir sehingga 30 tahun dia menghadapi perkara yang sangat menyukarkan. Hidup yang sungguh susah dan hidup yang sungguh menderita, tidak dapat bergerak kemana-mana.
dan dia tiada harapan, dan hidupnya juga sungguh menyusahkan orang lain, menyulitkan orang untuk membantu dia. Tetapi satu perkara yang telah terjadi, sehingga apabila dia bertemu dengan Tuhan, perubahan drastik terjadi pada masa itu apabila dia menyuci mukanya, badannya, sehingga dia dapat melihat kembali. Dan hidup yang tidak ada harapan menjadi hidup yang penuh harapan. Daripada perkara ini, apa yang kita boleh pelajari? Mungkin hidup kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang, oh beginilah kehidupan saya ini, memang saya beginilah ini, susahlah mau ubah saya ini, memang keadaan saya begini-beginilah ini. Tetapi Yesus mengajar kita daripada cerita ini, bahwa bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang hebat. Kita dapat diubah, kita dapat dibentuk, kita dapat dipulihkan. Seperti orang buta ini, secara sudut pandangan manusia, memang dia tidak ada harapan sama sekali. Tetapi Yesus memberikan dia harapan. Dan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus juga memberi kepada kita harapan yang baru, pertolongan kepada kita setiap hari. Perkara kedua yang saya ingin membawa kita mempelajari, yaitu hidup yang dalam kegelapan menjadi hidup yang penuh terang. Bagi orang buta ini, hidupnya memang tidak pernah dia melihat terang. Hanya yang dia nampak gelap saja, tidak pernah berjumpa terang. Berarti hidupnya begitu susah, hidupnya begitu sukar, dan mau berjalan pun sangat susah, karena dia tidak dapat melihat di sekitarnya, di sekelilingnya. Tetapi apabila dia sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah bertemu dengan Tuhan, di mana hidupnya mulai berubah. Hidupnya mulai berubah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah Allah yang sungguh baik kepada kita. Dia selalu menolong setiap orang yang percaya kepada Dia. Setiap orang yang bersandar kepada Dia. Dan Tuhan juga membantu dia, bahkan membantu diri kita, setiap orang yang percaya kepada Dia. Mungkin kita juga berpikir, wah, gelaplah hidup saya ini, tiada harapan seperti saya katakan tadi. Tetapi ingat, apabila kita bersama dengan Tuhan, pasti ada harapan yang baru. Pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan dan bantu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, ekonomi menjadi lebih baik. Daripada cerita ini kita lihat tentang orang buta ini, memang kita melihat secara sudut pandang manusia, bagaimana dia dapat mempunyai ekonomi yang baik. Tentu tidak ada. Ekonominya sungguh teruk sehingga dia sungguh dikenali sebagai seorang pengemis. Ataupun dengan arti kata lain, sehingga dia dikenali sebagai seorang peminta sedekah. Kenapa dia lakukan perkara itu? Karena itu saja yang dia boleh buat. Dia boleh lakukan karena dia seorang buta. Jadi dia tidak dapat bekerja, tidak dapat melakukan apa-apa dalam keadaan dia sebegitu. Memang sungguh jelaslah bahwa ekonominya tidak baik. Pelajaran yang akan kita ambil daripada bahagian ini, di mana apabila dia berjumpa dengan Tuhan, kehidupan dia sungguh dipulihkan. Dan dia bermula dari saat itu, dia tidak mengharapkan pertolongan orang lain untuk menyerah hidup dia. Dia tidak mengharapkan orang lain untuk membantu dia. Dia tidak mengharapkan orang lain untuk membimbing dia, untuk menyediakan keperluan harian dia.
Bermula daripada saat itu, di mana dia berusaha dalam kehidupan dia, sehingga ekonomi dia yang tidak baik dari seorang pengemis, dia dapat menjalani kehidupan yang biasa seperti orang lain. Apabila kita renungkan keadaan kita pada masa ini, terutama masa pandemi ini, mungkin keadaan ekonomi kita juga tidak baik. Mungkin kehidupan kita susah, walaupun kita tidak sesusah seperti yang kita lihat dalam cerita ini. Saya percaya tidak ada seorang di antara kita sebagai peminta sedekah. Tidak ada seorang di antara kita sebagai seorang pengemis. Tetapi Tuhan menyadarkan diri kita. Apabila kita bersama dengan Tuhan, apabila kita mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya ekonomi kita juga akan berubah. Di mana Tuhan akan memulihkan ekonomi kita. Di mana Tuhan akan membantu kita. Di mana Tuhan akan menolong kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah satu keuntungan. Apabila kita bersama dengan Tuhan, Tuhan dapat menolong, Tuhan dapat membantu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Poin yang seterusnya. Tanpa Tuhan manusia bukan siapa-siapa. Ini bahasa Indo nih. Tanpa Tuhan kita ini tiada arti apa-apa. Daripada bahagian ini, kita melihat daripada cerita orang buta itu, kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan, tentu dia sampai mati pun keadaan dia tetap begitu. Sedangkan sudah dalam keadaan umur 30 ataupun 30 lebih tahun, dia mengalami keadaan yang sedemikian. Ini sungguh jelas menyatakan kepada diri kita, Tuhan itu sangat penting. Tuhan itu sangat perlu dalam kehidupan dia, orang buta ini, dalam kehidupan kita. Semua orang yang hidup di muka bumi ini sangat memerlukan Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan untuk menolong mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Mereka memerlukan Tuhan sebagai terang mereka. Mereka memerlukan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Mereka memerlukan Tuhan sebagai pembimbing mereka. Mereka memerlukan Tuhan sebagai penyelamat mereka. Mereka memerlukan Tuhan sebagai penyembuh mereka. Mereka juga memerlukan Tuhan sebagai Allah yang sentiasa mencukupkan keperluan mereka. Dengan arti kata lain, seluruh aspek kehidupan kita, di mana kita bergantung kepada Tuhan. Tanpa bantuan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa, kata Indon. Di mana kita ini tidak berarti sama sekali. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini diciptakan Tuhan serupa dengan Dia. Tujuannya adalah supaya kita ini mengagungkan Tuhan. Supaya kita ini memuliakan nama Tuhan. Supaya kita ini meninggikan Tuhan. Supaya kita menyembah Tuhan. Dan itu adalah kerinduan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan akhir daripada cerita ini tadi juga menjelaskan apabila orang buta itu disembuhkan, kehidupan dia mula berubah. Dan dia mula bercerita tentang Tuhan kepada orang lain. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan dia. Dan ini juga perlu terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah hidup kita berkat kepada orang lain dalam menceritakan Tuhan. Dalam mengagungkan Tuhan. Dalam memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Tuhan, siapalah diri kita? Tanpa Tuhan, hidup kita sungguh tidak berarti sama sekali. Kita bersyukur sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus. Karena kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah penyelamat dalam kehidupan kita. Poin seterusnya, yaitu tidak ada satu penyakit pun yang Tuhan tidak dapat sembuhkan. Berarti Tuhan adalah penyembuh kita. Tuhan adalah penyembuh kita. Mungkin kita berpikir seperti yang saya katakan tadi, seperti orang buta ini.
Mungkin juga dia berpikir, oh beginilah hidup saya, memang saya tidak ada harapan lah ini. Tetapi dalam konteks ini, dalam kehidupan yang sungguh panjang sampai umur 30 lebih tahun baru dia disembuhkan. Bayangkan, ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan dia. Dalam masa yang begitu singkat, apabila dia bertemu dengan Tuhan, dia disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin kita juga alami keadaan penyakit. Mungkin ada di antara kita mengalami penyakit yang sudah lama kita hadapi. Tetapi ingatlah, apabila masa Tuhan, apabila kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, apabila Tuhan menyatakan suatu kepada kita secara pribadi, apabila kita meminta kepada Tuhan secara pribadi, saya percaya apapun penyakit kita, kalau kita yakin, kalau kita percaya, kalau kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, mengimani doa kita, dan yakin apa yang kita pinta, kita pegang, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, saya percaya Tuhan akan melakukannya. Seperti cerita orang buta ini, di mana dia tidak mempersoalkan. Apabila Yesus kata, lepas Yesus oles tanah yang sudah dia adukkan itu di matanya dan suruh menyuci, dia tidak menyoal, kenapa saya perlu cuci di sana, kenapa tidak di sini. Dia tidak mempersoalkan itu. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita mesti percaya sungguh-sungguh dan yakin kepada janji Tuhan. Dan kita jangan mempersoalkan banyak dengan Tuhan. Dan kita yakin akan janji Tuhan. Apabila kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lihat kuasa Tuhan. Maka kita akan melihat mukjizat Tuhan. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Adalah sangat penting kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bersama Tuhan tiada yang mustahil. Dan secara sudut yang lain, apabila kita melihat tentang perkara itu, mungkin kita juga berpikir, kenapa saya sakit begini? Lama saya tidak sembuh. Dan kenapalah keadaan saya tidak seperti orang lain? Daripada ayat pembacaan kita sungguh jelas bahwa Allah ada rencana. Bahwa Allah ada kehendak kenapa perkara itu terjadi kepada orang buta itu. Dalam kehidupan kita, tidak ada sesuatu pun perkara yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada suatu perkara yang terjadi kalau Allah tidak memperkenankannya. Berarti kalau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah mengizinkannya terjadi dalam kehidupan kita karena ada tujuan dan maksud Allah yang tidak kita pahami. Sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mempelajari dan bertanya dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kenapa perkara ini terjadi? Renungkannya dan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di samping itu juga, kita juga perlu katakan kepada Tuhan, ini masalah saya Tuhan. Bantu saya, sembuhkan saya, tolong saya. Seperti apa yang kau lakukan kepada orang buta ini. Jadi terjadilah itu seperti kepada diri saya. Saudara-saudari yang dikasih dalam kasih Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya ingin menyimpulkan pelajaran yang saya kongsikan kepada kita pada pagi hari ini. Pertama, kita perlu menyadari siapa diri kita. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti. Sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Tuhan, marilah kita bergantung dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Yakinlah kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan. Perkara kedua, yaitu beriman. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajar kita agar kita beriman. Agar kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beriman ini di mana kita perlu bertindak. Orang yang beriman, dia tidak banyak bersoal. Tanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa tidak harus begini, mesti harus begini. Tetapi orang beriman, ia mengaminkan apa yang Tuhan katakan dan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Seperti yang kita lihat tadi daripada orang buta itu, di mana dia beriman. Dia yakin bahwa dia akan sembuh. Dan dia akur apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia. Dan poin yang lain, kesimpulan yang lain lagi. Menyadari kesehatan rohani lebih penting daripada kesehatan jasmani. Dalam perkara ini kita perlu sadar bahwa bukan tidak penting kesehatan jasmani, penting juga. Tetapi yang sangat penting adalah kesehatan rohani. Saya percaya apabila rohani kita sehat, jasmani kita juga akan sehat. Sebab itu adalah sangat penting di mana kita mementingkan kesehatan rohani dulu daripada kesehatan jasmani. Apabila rohani kita sehat, maka jasmani kita juga sehat. Dalam perkara ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan mau kita agar rohani kita ini menjadi satu keutamaan, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita, sesuatu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.